Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, aku sudah beberapa minggu mencari kerja. Untuk pekerjaan yang berada di Karmen tempat Via bekerja sengaja aku lepas karena aku tak mau hal yang tidak diinginkan terjadi pada Via. Memang ada sosok Sinta dan Aruna yang siap membantu, dan takkan mungkin juga dua centil ini kalah menghadapi sosok Arka Dewi itu yang hanya dibantu beberapa makhluk kerdil. Tapi aku berpikir ke depannya, jika Arka Dewi sudah dikalahkan, pasti akan ada serangan lain dari pihak lawan dan nantinya akan berpundut panjang. Mengalah bukan kalah kawan. Oke, selepas dari lamaran pekerjaan di tempat Via, aku mencoba mendaftar ke beberapa tempat kerja, dari mulai sales, pramuniaga, operator produksi makanan, teknisi printer, hingga mendaftar bagian HRD. Tapi selalu saja ada halangan. Entah karena tempat kerja yang tidak pas, ya memang alasannya tidak pas, karena kita kerja pasti butuh adaptasi. Orang-orang yang tidak menyenangkan, bahkan karena keadaan yang angker yang membuatku mengurungkan untuk ke tahap selanjutnya. Nah, mulai sekarang tanggal akan aku ikut sertakan ya. Karena mulai cerita ini, aku mulai ingat tanggal kejadiannya. Kejadian ini sekitar bulan Maret tahun 2017. 2 bulan setelah aku wisuda, aku mencoba mendaftar pekerjaan di sebuah perusahaan yang katanya bergerak di bidang alat medis. Mungkin bagi kalian yang tahu atau mencari pekerjaan di tahun itu, paham sebenarnya perusahaan apa itu? Aku yang belum paham perusahaan apa itu sebenarnya, tetap meneruskan prosesi pendaftarannya. Aku tak menaruh curiga pada perusahaan ini karena ada temanku yang bekerja di sana. Hari Senin pagi, aku berangkat ke perusahaan itu yang berada di sebelah barat terminal G. Saat sebelum berangkat, aku sudah diperingatkan oleh Sinta tentang tempat itu. Jan, apa kamu yakin mau bekerja di tempat itu? Ya, buat coba-coba tak. Barangkali jodoh kan? Tapi ingat ya, setelah kamu merasa ada hal yang tidak beres di sana, besoknya kamu gak usah datang lagi ke sana. Iya tak, tenang aja. Terima kasih sudah perhatian. Sebelum berangkat, aku berpamitan terlebih dahulu pada Via dan meminta doanya supaya diberi kemudahan dan kelancaran. Setelah berpamitan dengan Via, aku juga menelpon ibuku untuk meminta restu. Setelah selesai, aku berangkat ke perusahaan itu dan dengan menggunakan pakaian kemeja putih dan celana kain hitam. Tidak lupa berkas yang diminta untuk diserahkan ke perusahaan yang aku bawa. Aku berangkat sendirian tanpa ditemani Sinta. Kata dia sih biar aku berlatih mandiri. Aku pacu motorku dengan kecepatan sedang karena waktu masih cukup pagi. Sekitar 20 menit perjalanan, akhirnya aku sampai di depan perusahaan itu. Sebenarnya tempat ini tidak terlihat seperti perusahaan medis, malah terlihat seperti rumah kontrakan. Hanya saja di depan tempat itu tertulis perusahaan L. Temanku yang bekerja di tempat itu sudah menungguku di depan perusahaan yang mirip rumah kontrakan itu. Ia membuat aneh lagi, kondisi temanku yang bekerja di sana saat menemuiku tidak mengenakan pakaian selayaknya seorang karyawan, tapi seperti orang santai hanya saja memakai kemeja. Aku dipersilakan masuk oleh temanku. Di dalam ada beberapa tempat duduk meja seperti yang ada di kampus. Di sana sudah ada 3 orang yang juga sedang mendaftar. Aku dipersilakan duduk oleh temanku dan kemudian ditinggal masuk oleh temanku itu. Aku melihat sekeliling tempat ini terasa sangat singgup.
Walau dalam suasana pagi hari, tapi suasana di ruangan atau tempat ini sudah membuatku tidak nyaman. Hal itu aku rasa juga dirasakan oleh 3 orang yang datang terlebih dulu. Ada salah satu dari mereka sudah basah kuyup karena keringat. Padahal kita sedang disuruh untuk mengisi formulir saja. Setelah mengisi formulir selesai, kita diajak masuk ke sebuah ruangan atau lebih tepatnya disebut aula pertemuan. Di sana sudah banyak sekali orang yang membuatku sangat yakin ini perusahaan aneh. Biasanya perusahaan di pagi hari itu diisi dengan briefing, tapi di tempat itu malah saling tepuk tangan, seolah sedang melakukan kegiatan pramuka. Ada yel-yel, ada permainan. Dalam benakku ini sebenarnya perusahaan apa? Tidak ada yang namanya meja kerja, tidak ada yang namanya komputer, dan di dalam aula itu terasa sangat berbeda auranya dibanding saat aku sedang berada di luar. Aku yang sudah berasa aneh bukan hanya karena suasana kerjanya, tapi juga karena aura di sekitar tempat ini yang berbeda saat di luar. Makanya, aku melihat ke sekelilingku dan saat aku melihat ke arah atas yang kebetulan aula itu tidak ada langit-langit, namun langsung atap alias seng dan beberapa batang kayu yang mungkin tadinya akan dijadikan rangka langit-langit. Di batang kayu itu, aku melihat ada sesosok laki-laki yang berdiri sambil terus menatapku yang mengisyaratkan ingin berbicara padaku. Aku yang tidak fokus dengan acara di aula itu kemudian dipanggil maju ke depan untuk berkenalan dan kemudian memilih kelompok. Aku yang udah merasa tidak nyaman terpaksa mengikuti acara ini dengan setengah hati dan sesuka hatiku. Setelah acara perkenalan selesai, aku meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Temanku mengantarku ke kamar mandi. Terlihat di sana ada sebuah sumur tua di samping kamar mandi yang akan aku gunakan. Aku memasuki kamar mandi itu. Aku tidak buang air, tapi memang sengaja ingin ke kamar mandi untuk cuci muka, karena sudah tidak betah dengan kegiatan ini. Saat aku sudah selesai mencuci muka, aku keluar dari kamar mandi itu dan di luar sudah menungguku sosok yang tadi melihatku di atas kayu rangka itu. Terlihat sosok itu seperti basah kuyup dengan kulit putih pucat dengan beberapa luka lebam di badannya. "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Sosok lelaki itu bertanya padaku. "Aku hanya sedang mencari pekerjaan," jawabku cuek. "Ini bukan tempatmu. Tidak sepantasnya kamu di sini. Kamu tidak akan berkembang dengan berkumpul bersama orang bodoh ini yang tidak sadar sedang diperalat pemilik perusahaan ini." "Memang apa yang dikerjakan di sini? Aku memang sudah merasa aneh sejak datang ke sini." "Mereka ini menjual barang bermerek tes, sebuah alat yang katanya penghemat listrik, tapi itu tidak benar. Aku harap kamu keluar saja dari sini. Kamu tidak pantas di sini." "Loh, katanya ini perusahaan alat medis, tapi kenapa jadi jualan itu?" "Ya, itu hanya kedok mereka saja. Sudahlah, sebaiknya pergi saja dari sini." Aku tidak enak jika harus pergi sekarang. Sore nanti aku akan pergi dari sini. Terima kasih sudah memberitahuku. Oh ya, kamu ini siapa?" "Sudah, tidak perlu tahu siapa aku. Aku hanya makhluk yang tersesat akibat siksaan orang Belanda dulu yang dihajar karena tidak mau memberikan hasil bumiku. Kemudian aku dibuah dan dibunuh dengan ditenggelamkan di sumur ini. Oh ya, aku boleh minta tolong? Apa yang bisa aku bantu? Tapi jika aneh, maaf, aku tidak bisa menuruti." Tidak. Aku hanya ingin kamu mengirimkan doa untuk saja. Sebut saja namaku Parwidi." Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, insya Allah akan aku kirimkan doa untukmu. Teman-teman, bisalah kirim-kirim Fatihah buat Parwidi. Oke, lanjut. Saat aku sedang berbicara dengan sosok itu, tiba-tiba ada yang memanggilku dari belakang, yang ternyata temanku yang memanggilku. Oh ya, itu alat penghemat listrik. Dulu sempat juga sih ada yang nawarin, tepatnya orang tua saya. Untung gak jadi beli. Oke, lanjut.
Aku disuruh untuk bersiap-siap karena kita akan segera berangkat ke Purworejo. Sebenarnya aku sedikit kaget karena aku tidak siap untuk pergi ke sana. Tapi karena tidak enak, aku tetap mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Di tahun itu Pak Babin belum tenar ya teman-teman ya. Oke lanjut. Singkat cerita kita pun berangkat ke Purworejo. Ada yang suka nonton Pak Babin Purworejo? Komen ya, berarti kita sama. Di sana, kita menawarkan barang yang sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Parwidi. Sebuah alat yang katanya bisa menghemat listrik dan jelas itu hanya sebuah kebohongan belaka. Aku terpaksa ikut menawarkan barang itu. Tak terasa hari mulai sore. Pikirku hampir selesai kegiatan yang tidak bermutu ini. Kita pun bergegas pulang ke perusahaan sebelum hari mulai malam. Kita sampai di perusahaan itu tepat saat azan maghrib berkumandang. Aku bilang pada temanku untuk segera pulang. Namun, sebelum pulang, ada pihak yang katanya petinggi di perusahaan ini memintaku untuk menghadap. Aku tidak boleh pulang sore itu dengan alasan aku diterima dan harus tinggal di sana. Aku yang merasa aneh dengan perusahaan itu tetap memaksa untuk pulang. Mereka juga mengancam kalau aku keluar maka aku otomatis akan dipecat di perusahaan itu. Pecat? Tidak takut aku dengan ancaman itu. Aku tetap memaksa pulang dan alhasil dari perusahaan itu mulai mengata-ngataiku dengan ucapan orang tidak konsisten, tidak kompeten, dan lain sebagainya. Aku tetap beranjak pulang. Sosok Parwidi sudah menungguku di luar dan memberi senyuman. Terlihat dia lega. Aku tidak terperosok ke jurang perusahaan ini. Mungkin dia melihat sesuatu yang lain dariku. Aku terus meninggalkan perusahaan itu dan meninggalkan Parwidi. Aku terus pulang ke kosku dan di sana sudah disambut oleh Sinta dengan senyuman yang membuatku agak jengkel. Gimana kerjanya? Enak di sana? Enak kok, malah kayak tamasya. Di sana banyak tepuk tangan, nyanyi-nyanyi. Pokoknya yang gembira. Jawabku seperti anak kecil. Oh gitu, terus kau pulang? Ya pulanglah, tempat kerja seperti itu kau dipertahanin. Jawabku mulai ketus. Iya udah tahu. Makanya tadi pagi aku bilang kan. Oh ya, janjimu pada sosok di atas sana kan segera kamu lunasi. Kasihan dia. Iya, habis ini sholat sekalian lunasin janjiku pada dia. Aku langsung beberes diri dan membersihkan diri. Setelah itu aku jalankan kewajibanku pada Sang Kuasa dan mengirim doa untuk sosok Parwidi. Setelah selesai aku memberi kabar kepada Via dan yang terjadi Via malah menertawaiku dengan apa yang terjadi hari itu. Dan sukses sudah, hari yang tak bermutu ini berakhir. Namun di saat Via menertawaiku, aku harus memberi kabar kepada Via bahwa sekitar 2 bulan lagi, teman-teman, ini yang 2 bulan lagi Mas Rian mau ngapain? Ini kepotong teman-teman, udah gak ada lanjutannya. Mungkin 2 bulan lagi Mas Rian mau melamar Via pada saat itu ya, di tahun 2017. Ya gak ada yang tahu. Saksikan aja nanti di bagian berikutnya ya, seperti apa ya. Oke, kita langsung lanjut ke bagian berikutnya. Spesial Hari Raya Idul Fitri. Saat itu, umurku masih kecil sekitar 4 atau 5 tahun. Dan kejadian ini terjadi sekitar tahun 90-an. Gema takbir terdengar di seluruh tempat. Semua orang bersukaria dengan terdengarnya suara gema takbir itu. Tak terkecuali kakakku dan orang tuaku. Kakakku menyalakan sebuah kembang api yang berjenis air mancur, sedangkan bapakku menyiapkan beberapa obor untuk takbir keliling nanti sekitar jam 8 malam. Tahayal semua orang bersukaria dengan gema takbir tersebut. Karena sudah sebulan lamanya mereka melawan hawa nafsu selama 1 bulan penuh dan di hari ini adalah malam hari kemenangan atau malam lebaran. Masya Allah, indahnya malam itu. Di luar rumah tak seperti malam-malam biasanya. Karena dulu di daerahku masih sangat jarang rumah, makanya terlihat sangat sepi jika malam-malam biasa. Tapi malam ini sangat berbeda. Semua orang beramai-ramai keluar rumah sambil menyerukan takbir dan membuat meriah suasana malam lebaran ini. Suasana hangat tak hanya aku rasakan di dalam rumah.
Namun di luar rumah pun aku merasakan hal yang sama. Semua orang sudah seperti saudara sendiri. Tak ada yang namanya perselisihan di malam itu. Semua berbaur menjadi satu. Aku yang belum sepenuhnya mengerti dengan apa yang sedang terjadi hanya ikut-ikutan berbaur dengan sukaria itu. Aku dan temanku berlarian ke sana kemari dengan kembang api di tangan. Jam 8 kurang semua warga sudah berkumpul di depan rumahku yang kebetulan dulu bapakku adalah ketua RT di kampung ini. Bapakku memberi instruksi tentang rute yang akan kita lewati nanti. Ya, kita akan melakukan takbir keliling dalam rangka menyambut hari raya besok pagi. Semua berbaris sebelum berangkat berkeliling. Anak-anak diatur untuk berbaris di barisan paling depan dengan sebagian membawa obor dan sebagian lagi membawa kaleng makanan untuk dijadikan alat drum untuk dipukul, dan kebetulan aku kebagian membawa kaleng drum itu. Sehingga tidak hanya suara takbir dari orang-orang tapi ditambah ramai dengan suara kaleng yang dipukul-pukul. Acara takbir keliling pun dimulai. Aku dengan semangatnya menyerukan takbir dan memukul-mukul kaleng makanan itu. Disambi dengan guyonan saat bertakbir, membuat semua larut dalam kebersamaan takbir ini. Sekali lagi, rasa hangat dari para tetangga sangat terasa di malam takbir itu. Oh iya, sebelum malam takbir ini tadi siang nenekku datang ke rumahku sambil membawakan jajanan kesukaanku. Nenek sampai menyempatkan datang ke rumah karena tadi siang orang tuaku tidak sempat pergi ke rumah nenek untuk membantu berjualan seperti biasanya. Oh iya, bagi yang belum tahu, nenek dan ibuku adalah seorang pedagang pakaian di pasar induk daerahku, dan di rumah nenek juga dibuat tempat untuk berjualan pakaian juga. Jadi sepertinya nenek tuh tadi siang agak kerepotan ya, walau di pasar udah di backup oleh kakek, tapi karena yang namanya menjelang lebaran di mana-mana pasti pasar akan rame. Seperti alhamdulillah saya juga jualan kemeja sih, kemeja pria. Kalau lebaran emang sangat ramai, semuanya pada beli grosiran. Kalau teman-teman ada yang minat, silahkan ya hubungi saya ya. Oke, aku yang sudah terbiasa dengan sangat akrab dengan nenek sejak kecil langsung datang mendekat pada nenek saat beliau datang. Tercium bau khas nenek yang aku suka, yaitu parfum dari Arab. Entah apa namanya. Namun nenek tak berlama-lama di rumahku karena katanya kakek sendirian di toko, jadi kasihan kalau ditinggal sendirian. Dan makanya nenek langsung pamit pulang untuk membantu kakek. Ya, walau sebentar lagi toko akan tutup, sebelum nenek pulang, nenek berpesan untuk besok setelah sholat Id langsung datang ke rumah beliau. Sekedar untuk berjaga saja, siapa tahu akan ada banyak tamu yang datang. Oke, balik lagi saat ke malam lebaran. Kita dan para tetangga mulai berkeliling kampung sambil meneriakkan takbir. Aku sangat menikmati suasana ini karena tidak selalu bisa aku nikmati di setiap waktu. Di saat kita berkeliling takbir, kita melewati pohon di dekat jembatan yang dulu pernah aku ceritakan di part sebelumnya. Ada ningrum kan di jembatan situ? Maksudnya di pohonnya ya, yang dekat jembatan. Kalau di jembatannya sih siluman ular. Oke, lanjut. Seruan takbir diperkeras saat melewati tempat itu. Warga yang mempercaya ada penunggu di sini melihat ke segala arah sambil bertakbir. Untuk berjaga-jaga kalau sosok ningrum akan menampakkan wujudnya. Ya, walau di part sebelumnya sudah aku jelaskan ya, kalau itu sebenarnya bukanlah ningrum, namun sosok yang menyerupai ningrum di bawah jembatan. Semua anak-anak yang berada di depan memperlambat jalannya dan memilih untuk bergerombol. Kini seruan takbir hanya terdengar dari orang-orang dewasa. Aku yang belum bisa melihat hal seperti itu cuek dengan apa yang terjadi. Namun saat sedang berjalan, tiba-tiba hawa dingin terasa di sekujur tubuhku dan tercium juga bau yang sangat amis di sekitarku. Aku sempat menanyakan pada teman yang ada di sebelahku, apakah merasakan hal yang sama juga atau tidak. Namun temanku ternyata tidak merasakan hal tersebut. Aku yang merasa kebingungan dan merasa tak nyaman dengan bau seperti itu, langsung berjalan mengarah ke ibuku untuk selanjutnya minta digendong. Aku pergi dari gerombolan anak-anak dan kemudian digendong ibuku. Dan saat digendong, tiba-tiba tubuhku merasa tidak enak badan. Rasa ingin mual sangat terasa di tenggorokanku.
Rasa dingin yang kurasakan pun semakin menjadi. Tanpa kusadari tubuhku seperti gelisah entah karena apa. Ibuku yang merespon tubuhku langsung sigap mengecek suhu tubuhku. Aku yang mulai pusing perlahan memejamkan mataku dan samar-samar aku mendengar suara ibuku memanggil bapak. Sambil berkata pada bapak, tubuhku tiba-tiba menjadi panas. Setelah ibu memanggil bapakku, kemudian kami memisahkan diri untuk selanjutnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibuku langsung menidurkanku di ranjang, sedangkan bapak mengambil air di dapur. Bapak sepertinya tahu apa yang sedang terjadi padaku. Setelah mengambil air, terdengar bapak seperti mengambil sebuah buku di rak, dan setelah itu membacakan doa pada air yang sudah diambil tadi. Setelah selesai membaca doa pada air itu, kemudian bapak mengompres kepalaku dengan air yang sudah dibacakan tadi. Awalnya memang terasa dingin dan sedikit nyaman, namun beberapa menit kemudian terasa panas di kepalaku, tepatnya di bagian yang dikompres bapak tadi. Tubuhku kerasa kejang dicampur menggigil tidak jelas. Bapak membacakan doa dan kemudian meniupkan ke seluruh tubuhku, dan setelah itu kemudian bapak menghentikannya. Entah apa yang selanjutnya bapak lakukan, tak terdengar suara apapun. Selang beberapa menit bapak menanyakan pada ibu, "Bu, dengar suara itu enggak?" "Suara apa, Pak? Gak ada suara apa-apa kok." "Itu loh Bu, banyak orang ngaji kok." "Ibu beneran gak denger, Pak?" Bapak yang merasa aneh kemudian beranjak keluar untuk memastikan. Setelah bapak memastikan keadaan di luar memang tidak ada siapa-siapa, namun suara orang melantunkan doa-doa itu masih terdengar sangat jelas. Kata bapak banyak sekali yang membacakan doa saat itu, dan katanya ada beberapa sunan yang ikut membacakannya. Ada juga para leluhur dan beberapa suara kiai yang sudah tidak ada terdengar lagi. Setelah kejadian itu, tubuhku sedikit mereda. Walau aku masih merasakan kejang dan menggigil, namun setelah beberapa menit kemudian, aku mencium harum wangi yang belum pernah aku cium sebelumnya. Bau wangi yang sangat membuatku nyaman. Harum wangi itu tercium beberapa menit dan setelah itu hilang begitu saja, dan sepertinya itu hanya tercium olehku saja. Soalnya kedua orang tuaku tak saling menanyakan bau dari mana ini. Setelah harum wangi itu hilang, tubuhku kembali normal dan langsung aku tertidur karena kecapean menggigil dan kejang tadi. Kata orang tuaku, setelah bapakku mendengar suara orang mengaji itu, selang beberapa menit tubuhku menjadi tenang dengan suhu tubuh yang kembali normal. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Aku terbangun dengan kedua orang tuaku tertidur di samping kanan dan kiriku. Jam masih menunjukkan jam 4 pagi. Aku kemudian membangunkan mereka karena ingin pergi ke kamar mandi. Kedua orang tuaku kemudian langsung bangun dari tidurnya. Ibuku langsung mengantarku ke kamar mandi dan melihat jam masih pagi. Mereka kemudian bersiap-siap membereskan rumah dari menyapu, mengepel, dan mencuci piring yang menumpuk dari kemarin. Mungkin untuk mempersingkat waktu setelah sholat Id nanti. Soalnya sudah dipesan nenek untuk segera ke rumah nenek. Setelah selesai beberes sekitar jam 5:30, ibuku kemudian memandikanku karena setelah itu jam 6 kita akan berangkat ke masjid. Setelah memandikanku, ibuku memakaikanku baju baru, layaknya seperti anak-anak yang lain, di mana saat lebaran tiba, kita selalu memakai pakaian baru. Jam 6 pun tiba, kita berangkat ke masjid bersama-sama, dan dalam perjalanan ke masjid, kita harus melewati pohon yang ada di dekat jembatan itu, dan hal yang sama terjadi lagi. Bukan kejadian saat aku demam, tapi kejadian aku mencium harum wangi yang belum pernah aku cium sebelum malam tadi. Harum wangi itu terus tercium hingga kita sampai di masjid yang kita tuju. Dan setelah sampai di masjid, harum wangi itu kembali menghilang. Aku sempat menanyakan tentang harum wangi itu kepada orang tuaku. Namun kedua orang tuaku mengatakan mereka tidak mencium wangi itu, dan selalu menjawab itu hanya wangi bunga di sekitar sini saja. Kegiatan di masjid pun mulai dilaksanakan. Sholat Id dimulai.
Setelah sholat id dilaksanakan dan mendengarkan khutbah pun selesai, kita pun pulang untuk selanjutnya kita akan pergi ke rumah nenek. Dalam perjalanan pulang masih sama seperti saat berangkat tadi. Di saat melewati pohon dan jembatan itu, pasti aku mencium wangi itu. Namun saat ditanyakan ke orang tuaku, jawabannya masih tetap sama. Mereka tidak mencium dan berkata itu bau bunga di sekitar sini. Dan katanya, indera penciuman anak seumuranku masih sangat sensitif. Makanya aku bisa mencium wangi itu, sedangkan orang tuaku tidak. Sesampainya di rumah, kita bersiap untuk pergi ke rumah nenek. Tak perlu waktu lama, karena memang kita tidak membawa apapun. Jam 7:30 kita berangkat ke rumah nenek. Dan sampai di sana sekitar jam 8, karena dulu kita harus menunggu angkutan kota yang jumlahnya sangat terbatas. Apalagi di hari raya seperti ini, butuh waktu yang sangat lama untuk menjumpai satu angkutan yang lewat. Sesampainya di rumah nenek, ternyata kakekku sudah menunggu kami di luar. Terlihat senyum ramah dari kakekku melihat kedatanganku. Aku langsung berlari menyalami kakekku dan setelah itu masuk ke dalam rumah sambil mengambil beberapa jajanan lebaran yang sudah berjajar rapi di meja ruang tamu. Setelah mengambil beberapa jajanan, aku berlanjut berlari masuk mencari nenekku yang ternyata masih berada di dapur menyiapkan opor dan beberapa makanan khas lebaran. Nenek memelukku, tapi sebelum memelukku, nenek terlihat melihat ke arah lain di belakangku sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Terlihat senyum nenek tak kalah dari kakek yang senang melihatku. Tak lama setelah itu beberapa saudara mulai berdatangan. Saudaraku bernama Oki, seumuran denganku juga datang. Kemudian nenek menyuruh aku dan Oki untuk bermain di lantai 2. Memang, di lantai 2 ruangan lebih luas daripada lantai 1. Namun sejak dari awal, aku merasa aneh kalau berada di lantai 2. Tapi, mau bagaimana lagi, aku tetap harus menuruti nenekku. Oh iya, sekedar informasi ya. Lantai 2 rumah nenekku ini masih sangat sederhana. Jangan kalian bayangkan, lantai 2 rumah nenek ini mewah. Soalnya, lantai 2 rumah nenek ini hanya terbuat dari papan kayu, sehingga membuat suasana di atas agak sedikit horor. Ditambah lagi lantai 2 ini tidak pernah digunakan, hanya sekali saja digunakan. Aku dan Oki pergi ke lantai 2 dan berusaha natural mungkin membuat diriku biasa saja. Sesampainya di atas, terlihat ruangan yang sangat luas dengan beberapa benda antik ada di sana. Ada kursi lama, meja rias lama, dan 2 buah cermin yang sangat besar. Oki yang merasa biasa saja merasa kegirangan bermain di sana. Aku yang merasa sedikit tidak nyaman, berusaha mengkondisikan perasaanku. Aku mencoba ikut berbaur bersama Oki dengan bermain bersamanya. Terlihat di atas meja ada beberapa buah patung dan boneka, dan beberapa mainan. Ada juga mainan kakakku seperti mainan Satria Baja Hitam, beberapa kartu dengan karakter pada masa itu, ada juga kelereng, dan ada juga mainan Tazos. Aku dan Oki memainkan beberapa mainan yang ada di sana, dan yang sering aku mainkan adalah Tazos. Aku menggabungkan kedua Tazos yang melemparkan salah satu di antaranya hingga melesat jauh. Tazos yang terlempar itu berhenti di depan cermin besar itu. Aku mendekati cermin untuk mengambil Tazos yang terlempar itu. Tazos sih mainannya orang priai, orang berdada. Kalau saya sih dulu main kelereng aja lah. Oke, lanjut. Sesampainya di depan cermin, aku langsung mengambil Tazos itu tanpa sengaja. Aku melihat ke arah cermin. Dari arah cermin terpantul sosok wanita berkebaya dengan jarit berjalan menuruni tangga ke lantai 1. Aku sempat memanggil sosok itu yang aku kira itu adalah nenek. Namun saat aku memanggil, tak ada respon dari sosok itu. Karena tak ada respon, aku kembali bermain bersama-sama Oki. Saat sedang asik bermain, pandanganku kembali teralihkan dengan patung dan boneka yang ada di meja. Entah kenapa rasa ingin bermain dengan boneka itu muncul. Di atas meja itu ada beberapa patung seperti Ganesha,
kemudian burung hantu, beberapa mainan patung tentara. Namun, ada satu patung dan satu boneka yang sangat ingin aku mainkan. Pertama, ada boneka berwujud seorang putri Jepang. Ayo, siapa tuh boneka itu? Dengan pakaian yang indah, terlihat wajah boneka itu sangat cantik dan kalem. Sedangkan satunya adalah patung berbentuk wanita menggunakan sebuah kebaya, seperti di cerita wayang berwarna hitam. Memang terlihat anggun, namun ketertarikanku pada patung ini tidak sama dengan patung berwujud putri Jepang tadi. Aku mengajak Oki untuk memainkan patung itu. Aku memegang boneka berbentuk putri Jepang, sedangkan Oki memegang yang satunya. Kita memainkannya seperti sedang bermain robot-robotan. Saat sedang bermain dengan patung dan boneka itu, aku merasakan ada sosok yang mondar-mandir di belakang kami. Oki terlihat biasa saja, karena itu aku pun mengacuhkan perasaanku. Namun beberapa menit saat kita bermain dengan patung dan boneka itu, aku merasa ada yang mendekatiku dan memegang kepalaku. Aku sempat melihat ke atas di mana aku merasa dipegang oleh seorang, namun tidak aku temukan siapapun. Aku kembali memainkan patung dan boneka itu bersama Oki, dan tiba-tiba terdengar suara brak. Terdengar seperti ada sesuatu yang jatuh di belakangku. Kali ini tidak hanya aku yang mendengarkan suara itu, namun Oki juga mendengar suara ini karena dia juga tiba-tiba menghentikan permainannya. Namun setelah terdengar suara itu, harum wangi yang aku cium di dekat pohon itu tercium di sini. Dan setelah itu, keadaan kembali normal tanpa ada rasa aneh lagi seperti sebelumnya. Sepertinya malah yang sekarang lebih baik dari yang tadi. Suara itu kemungkinan juga didengar oleh nenekku, yang kemudian menyusul kami ke atas dan melihat kami sedang memainkan patung dan boneka itu. Terlihat nenek sangat terkejut, kemudian menghampiri kami. Setelah itu nenek meminta patung dan boneka itu untuk tidak dimainkan. Kami berdua memberikan itu kepada nenek, dan nenek berkata, "Sana main yang lain saja, jangan yang ini ya, nanti pecah." Setelah nenek mengambil patung dan boneka itu, nenek kemudian beranjak pergi lagi sambil membawa patung dan boneka itu turun bersamanya. Wangi itu masih tercium. Saat nenek beranjak pergi, aku sempat mendengar nenek berkata, namun perkataan itu tidak ditunjukkan kepada kami. Nenek berkata lirih tanpa melihat ke arah kami. "Tidak, ini belum waktunya. Tunggu dia dewasa ya. Ayo ikut turun, biarkan mereka bermain." Sampai jumpa di bagian berikutnya ya. Teman-teman udah pasti tahu dong patung dan boneka itu siapa. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi setinggi-tingginya buat Mas Rian ya, yang udah mau membagi kisah hidupnya. Dan tentunya terima kasih banget buat teman-teman yang udah menyimak sampai sejauh ini. Sampai jumpa di bagian berikutnya ya. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.